diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam hal ini Allah memulai pertama kali dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Artinya melaksanakan perintah Allah baik di dalam kesendiriannya ataupun ketika bersama orang banyak, atau meninggalkan apa yang Allah larang baik itu sendirian atau ketika banyak orang, tidak bisa dikerjakan kecuali untuk yang memiliki iman. Kalau hanya Islam saja, bisa jadi dalam kesendirian dia maksiat, bisa jadi waktu puasa sendirian dia minum, bisa jadi dalam kesendiriannya dia meninggalkan kewajiban. Tapi kalau orang yang beriman, maka dipastikan dia tahu ada Allah. Dia tahu dimanapun dia berada, Allah melihat dia. Dia meyakini ayat Allah yang berbunyi Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu akan segala sesuatu, dan dia termasuk sesuatu itu. Sehingga keimanan inilah yang menjadikan seseorang itu tetap di dalam ketaatannya walaupun tidak ada yang lihat. Keimanan inilah yang bikin seseorang itu tetap meninggalkan yang diharamkan walaupun sendirian. Karena itulah rata-rata dalam Al-Quran, sebelum Allah memerintahkan setiap kewajiban atau sebelum melarang setiap hal yang haram, Allah mulai dulu dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang Allah ajak yang beriman saja. Kalau tidak beriman nggak bisa. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang nyata di masa sahabat. Di zaman sekarang tambah banyak. Siapa itu munafikun? Orang-orang munafik ini yaitu yang di depan Nabi syahadat. Mereka sholat ketika ramai 5 waktu sholat, tapi di hatinya mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mengingkari adanya balasan bagi yang beramal baik, mengingkari adanya neraka bagi yang beramal jahat. Gak percaya itu semua. Yang seperti ini di sejarah zahir mereka Islam, tapi secara batin imannya gak ada. Karena itulah Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik ini dengan firman-Nya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada 3 sifat orang-orang munafik, yaitu yang zahirnya Islam tapi hatinya kurang, bahkan tidak ada imannya. Pertama apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri menuju sholat, berdiri malas-malasan. Kenapa malas-malasan? Karena ngerti tidak ada pahala, tidak yakin tidak ada pahala. Jadi kalau nggak berdiri nanti diomongin orang. Kalau nggak hadir jadi pembicaraan orang, ya hadir aja sudah, biar dianggap muslim. Idza qamu ila sholat qamu kusala. Kalau mereka hendak mengerjakan sholat 5 waktu, berdirinya malas-malasan, berangkatnya malas-malasan. Yura'unan nas. Secara global, sifat kedua, mereka pamer setiap amalnya kepada orang, ingin agar diakui sebagai muslim, dan tidak peduli mau Allah lihat apa Anda, tidak peduli, karena mereka tidak memandang Allah dalam hati. Yang mereka pandang yang penting orang-orang anggap saya muslim. Yura'unan nas. Mau itu sedekahnya, mau itu sholatnya, mau itu puasanya, ngaji Qur'annya, semuanya ingin pengakuan dari orang lain kalau dia adalah muslim. Ini sifat munafik. Kalau orang yang beriman, dia masa perlu dengan orang, karena dia tahu Allah yang membalas saya, dan Allah Maha tahu
mau saya sholat sendirian atau berkumpul dengan orang, mau saya di rumah atau dimanapun, Allah tetap melihat saya. Sehingga dalam hal ini dia sama khusyuknya ketika bareng orang sama khusyuknya ketika di rumah sama. Sholat di rumah juga pakai ridha, di masjid juga sama pakai ridha. Kenapa? Karena yang dia pandang Allah Ta'ala. Ini namanya orang yang beriman. Sehingga disebutkan di dalam 7 golongan orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Itu diantaranya adalah rajulun da'ahu imra'atun dhatu jamalin wa hasab faqala inni akhafullah. Seseorang yang dia digoda oleh perempuan yang cantik dalam sendirian, tidak ada siapapun kecuali dia dan perempuan tersebut. Terus dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Mungkin zaman sekarang kurang terjadi dalam hal ini, tapi itu masuk kategori orang yang sedang scroll HP. Jika ada gambar yang gak pantas, video yang gak baik, dia sendirian ucapkan inni akhafullah untuk itu. Karena yang melihat Allah. Mungkin Anda merasa ada yang lihat, tapi Allah melihat Anda. Katakan inni akhafullah. Sama seperti inilah bentuk keimanan. Karena itulah sebelum Allah Ta'ala mewajibkan puasa, maka Allah mulai dengan panggilan kesayangan untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan berpuasa di sini adalah berpuasa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan berpuasa dari sisi bahasa saja. Karena berpuasa ini banyak. Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Siti Maryam alaihissalam ketika ditanyai tentang sebab-musabab kehamilannya, sementara tidak ada seorang lelaki pun yang masuk ke dalam kamarnya, dan beliau menggendong bayi yang mulia yaitu Nabi Isa. Ketika itu sebelum demikian beliau mengatakan inni nadartu lirrahmani shawman, aku sudah bernadar kepada Allah Ar-Rahman suatu puasa. Bernadar puasa. Puasa apa? Falan ukallima al-yawma insiya. Pada hari ini aku gak mau bicara kepada siapa. Artinya no comment, mau ngomong tanya no comment. Ini arti puasa secara bahasa banyaknya. Arti puasa ini mogok makan. Ada kalanya mogok bicara dan lain sebagainya. Tapi puasa yang dimaksud dalam ayat ini itu puasa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Kama kutiba alaihim alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu disebutkan bahwasanya puasa ini juga terjadi pada Nabi Musa dan umatnya. Bahkan konon puasa Asyura itu termasuk daripada puasa wajib. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sebelum datang perintah puasa Ramadan, beliau berpuasa di hari Asyura dan bareng umatnya. Setelah datang perintah puasa Ramadan, maka Ramadan menjadi wajib dan Asyura menjadi sunnah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Di sini tujuan utama di dalam mewajibkan Allah akan puasa ini kepada kita adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebulan kita melaksanakan puasa, semoga ada bibit-bibit ketakwaan, yaitu apa? Takwa yang paling utama adalah mengerjakan segala yang diwajibkan serta meninggalkan segala yang diharamkan. Kalau kita perhatikan puasa ini,
adalah suatu ibadah yang tidak memiliki ciri-ciri. Tidak ada ucapan seperti baca Quran, tidak ada yang diberikan seperti zakat atau sedekah, tidak ada gerak-gerik seperti sholat, ada sujud, ada rukuk, ya, ada bacaan dan lain sebagainya. Tapi puasa ini hanya menahan. Apa artinya menahan? Tidak ada perbuatan. Karena itulah puasa ini identik dengan sabar. Sabar apa? Sabar akan perkara-perkara yang halal, yang itu menjadi kebutuhan kita. Tapi Allah larang dalam waktu yang tertentu, dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dan kita bisa ibarat kata mungkin yang level imannya rendah itu mampu dia untuk gak makan, minum, gak hubungan, karena ngerti ini perintah Allah, ada kebutuhannya. Sampai kapan? Sampai waktu tertentu. Nah, jika dia terbiasa mengerjakan itu 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, maka akan muncul di benaknya ini, saya bisa meninggalkan yang halal, yang mana itu kebutuhan saya karena perintah Allah. Mengapa saya nggak bisa meninggalkan yang haram, yang mana saya nggak butuh pada hal haram itu, dan itu sudah Allah haramkan jauh sebelum adanya Ramadan. Apa itu berzina? Apa itu bicarakan orang? Apa itu berbohong? Gak ada orang kalau gak bohong meninggalkan. Apa itu melihat haram? Apa itu menipu? Ini semua Allah haramkan. Nah, kalau seseorang bisa meninggalkan hal yang mubah dan itu kebutuhan dia karena perintah Allah, maka lebih pantas untuk dia meninggalkan hal yang sudah diharamkan. Sudah Allah haramkan itu. Apa? Zina, pacaran, ya, berbicara kotor, melihat haram. Itu sudah Allah haramkan jauh sebelum diharamkannya makan minum ini. Sehingga akhirnya muncul rasa malu karena hanya bisa meninggalkan yang halal, tapi belum bisa meninggalkan yang haram. Nah, rasa malu inilah yang menjadikan seseorang itu tambah ketakwaannya, tambah kehati-hatiannya, sehingga predikat terbesar untuk orang yang dia masuk sekolah Ramadan adalah mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Setelah Ramadan tambah takut dia dalam berbuat, tambah khawatir dia dalam meninggalkan kewajiban. Kenapa? Karena dia sudah bisa meninggalkan yang halal. Kenapa dia nggak bisa meninggalkan yang haram? Nah, inilah yang dimaksud di antara bentuk atau tafsir daripada la'allakum tattaqun yang kaitannya erat dengan puasa. Kemudian disebutkan bahwasanya puasa ini karena identik dengan kesabaran, maka sesuai dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas pahala mereka sempurna bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan, tanpa ada perhitungan berapa tidak ada. Karena itulah puasa kita, semua kita di masjid ini, ya, ini semuanya insya Allah berpuasa, tapi pahalanya beda-beda. Kenapa beda-beda? Tergantung kesabaran. Ada sabar di dalam menahan makan minum, biasa, anak kecil pun bisa. Ada sabar untuk tidak berbuat maksiat. Di Ramadan saya puasa nih, saya juga tetap libur TV, ya, libur lihat YouTube, lihat ini, scroll HP, libur dulu. Kenapa? Lagi puasa. Ini sabarnya beda dengan yang pertama. Ada lagi sabar di dalam mengerjakan ketaatan, baik itu yang wajib atau yang sunnah, sehingga dia tidak membiarkan setiap menitnya kosong dari amal soleh. Ini naik lagi derajat. Ada yang sabarnya paling sejak 2 jam, habis itu lain lagi.
Ada yang bisa sabar sampai sehari, Masya Allah, tapi besoknya beda lagi. Sehingga dalam hal ini kesabaran itu tergantung ujian, dan ujian itu yang menjadikan kita lebih tinggi derajatnya si Allah. Sehingga disebutkan ujian terberat adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ujian terpaling berat adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Mungkin orang bisa kuat ketika dia tahajud tiap malam. Dia bisa kuat membaca Quran sehari 1 juz. Bisa kuat dia tarawih di dalam berjamaah setiap malam, kuat ya. Tapi apakah dia kuat untuk libur di dalam melihat haram, libur di dalam membicarakan orang, libur di dalam berbohong, dalam mengejek, dalam hal apapun yang Allah murkai, bisa ada. Nah, ini ujian terberat di sini. Sehingga dalam hal tersebut ulama mengatakan as-sabru thalath, sabar itu ada 3. Yang paling bawah as-sabru ala fi'lil wajibat, sabar di dalam mengerjakan hal yang wajib. Maka ini banyak yang insya Allah sabar yang seperti ini gampang. Yang kedua as-sabru ala makarih, sabar terhadap ujian-ujian, musibah-musibah, naiknya levelnya naik dikit. Orang yang sabar ketika diuji itu apa? Tidak mengadu, tidak mengeluh. Ini berat daripada yang pertama, lebih berat daripada yang pertama. Yang paling tinggi as-sabru ala tarkil munkarat, sabar akan meninggalkan hal yang diharamkan. Karena hal yang diharamkan ini tidak bisa kita meninggalkannya kecuali kenal dulu. Harus tahu dulu apa yang mungkar di dalam penglihatan, yang mungkar di dalam ucapan, yang mungkar di dalam perbuatan tangan, perbuatan kaki, mungkar perbuatan hati. Disebutkan Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, ditanya, bagaimana kalian para sahabat itu menyambut Ramadan? Kata beliau, kami mesti mewakili para sahabat, tidak memasuki bulan Ramadan kecuali kami berusaha tidak ada satu orang pun yang kami benci di dunia ini. Tidak masuk bulan Ramadan kecuali kami berusaha tidak ada satu pun di dunia yang kami benci, alias hati bersih. Tidak ada kebencian ke seorang muslim, tidak ada iri, tidak ada dengki. Hati bersih. Ini bagaimana sahabat itu betul-betul memasuki Ramadan dengan hati yang bersih, sesuai dengan doa yang disebutkan oleh seseorang sahabat yang mengatakan, kamu kunna nata'allam, kami mempelajari doa ini seperti kami mempelajari Al-Quran. Itu apa? Fokus. Doa apa itu? Doa ini yang sering dibaca sebelum Ramadan atau ketika Ramadan. Allahumma anfilhu alaina, ya Allah masukkanlah Ramadan kepada kami bil yumni wal iman, bil amni wal iman, dengan keamanan, dengan keimanan, wassalamah wal Islam, dengan keselamatan dan Islam, wal jiwar minasyaitan, dan perlindungan daripada syaitan, wal ridho dan rahmah, dan ridho dari Allah Ta'ala. Ini doa sama sahabat dibaca terus. Kenapa? Karena intinya puasa bukan hanya nahan makan minum, tapi bagaimana persiapan hati khususnya dan di dalam amaliyah kita untuk menyambut bulan yang mulia ini. Wa qala ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, faman syahida minkum asy-syahra falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra.
barang siapa yang sudah menyaksikan dari kalian bulan ini, barang siapa dari kalian sudah menyaksikan bulan ini, yaitu bulan di sini bisa dimakna dengan arti bulan hilal, atau dia hidup pas di Ramadan, faliyasumhu, maka wajib dia berpuasa. Artinya di sini siapapun yang melihat hilal maka wajib dia berpuasa. Mau itu dia orang yang dipercaya atau, tapi kalau yang melihat hilal ini orang yang muwaffaq, yang dipercaya, maka siapapun yang percaya dengan orang tersebut walaupun tidak melihat langsung wajib ikut, wajib dia mengikut. Dari sini kita ambil bahwasanya penentuan daripada masuknya bulan apapun itu dengan ru'yah. Jadi dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian dengan patokan ru'yatul hilal, dan berhentilah puasa, yaitu tentukan awal Syawal li ru'yati dengan patokan hilal. Fa in gumma 'alaikum, kalau tertutup bagi kalian tidak kelihatan hilal tersebut, fa akmilu iddah salasin, maka sempurnakanlah jumlah bulan tersebut 30 hari. Enggak kelihatan ya sudah berarti 30. Sama, ini sudah aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal tersebut hukum orang yang melihat hilal wajib dia untuk berpuasa. Tapi kalau dua orang dalam adil syahadat, syahadat ini laki-laki dua orang dan mereka bersih daripada dosa besar, kecil dosa kecil, sedikit dosa kecilnya dan lebih banyak taatnya, itu ketika bersumpah depan hakim, termasuk yang wakil ini adalah menteri agama, maka wajib untuk satu negeri berpuasa. Wajib untuk satu negeri berpuasa. Kenapa? Karena sudah dua orang yang melihat sudah cukup. Nah kemudian bagi seseorang yang dia ada di suatu kota, masih di kota tersebut bulan Sya'ban, tahu-tahu dia bepergian musafir ke tempat tersebut, ke tempat luar, nyampe sana orang-orangnya puasa Ramadan, wajib dia untuk imsak. Apa imsak? Tidak boleh makan minum sampai maghrib. Kenapa? Harus menyesuaikan daerah itu. Atau dia di kotanya masih 29 Ramadan juga, atau masih 29, berangkat dia ke suatu negeri, di sana sudah Idul Fitri, wajib dia membatalkan puasa. Kenapa? Harus menyesuaikan daripada orang di negeri tersebut. Nah, ini di dalam apa yang tersirat di dalam ayat tersebut. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang dia sedang sakit, sakit adalah sakit yang menyebabkan dia kalau berpuasa tambah parah sakitnya, atau lama sembuhnya, atau membahayakan jiwanya, nyawanya, ya. Au ala safar, atau dia dalam bepergian. Bepergian di sini adalah yang memenuhi minimal 4 syarat. Pertama adalah tempat yang dituju jelas. Mau ke Balikpapan, mau ke Banjar, jelas. Yang kedua, bukan dalam rangka maksiat. Perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Termasuk maksiat adalah perjalanan seorang istri tanpa izin suami, perjalanan seorang budak tanpa izin majikannya, perjalanan seorang anak tanpa ridho orang tuanya, ya, itu maksiat. Yang ketiga, jarak yang ditempuh itu nyampe 2 marhalah atau 82 km. Dipastikan. Kalau masih ragu nggak boleh, harus pasti.
jaraknya ini sudah nyampe 82 bahkan lebih, ya, maka di sini masuk. Yang keempat syarat yang terakhir, dia keluar dari batas kota sebelum adzan subuh. Dia keluar dari batas kota sebelum adzan subuh. Kalau safarnya setelah sholat subuh maka tidak boleh. Jadi kalau empat syarat ini lengkap, maka ini yang dimaksud au ala safar, atau dia dalam perjalanan. Tapi setelah berangkat tidak masalah. Empat syarat ini lengkap, maka dia masuk di dalam au ala safar. Nah, orang yang dia sedang sakit atau dia musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian dia tidak berpuasa, maka iddatun dia mengqadanya fi ayyamin ukhra, di hari-hari selain Ramadan. Dalam ayat ini menjelaskan, ada beliau Allah Ta'ala menyebutkan beberapa alasan atau udzur orang itu tidak wajib puasa. Sehingga dalam hal ini orang ketika masuk Ramadan itu ada dua orang. Ada orang yang wajib puasa, ada orang yang tidak wajib puasa. Yang tidak wajib puasa diantaranya Allah sebutkan dua, yaitu musafir dan sakit. Walaupun ada selain dua ini masih ada. Ya, perbedaannya apa Ustaz? Perbedaannya orang yang wajib puasa gak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang boleh berbuka. Siapanya yang wajib berpuasa ini kalau memenuhi syarat-syarat? Yang pertama muslim, kedua balik, ya. Orang anak yang belum balik tidak apa-apa dia untuk membatalkan puasa karena belum wajib juga. Tapi orang tua wajib orang tua nyuruh anak kalau sudah umur 7 tahun untuk berpuasa. Sesuai dikiaskan dengan perintah sholat dalam hadis Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in." Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Dikiaskan dengan itu adalah semua kewajiban syariat, puasa, tutup aurat, berakhlak mulia, ini dilatih umur 7 tahun. Yang ketiga berakal, orang gila, orang yang pingsan, orang yang koma sebelum adzan subuh berkelanjutan, itu tidak wajib dia berpuasa. Kemudian yang keempat, an-naqa' minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas haram berpuasa. Yang kelima adalah al-itaqah, kuat puasa. Orang yang tidak kuat puasa seperti orang tua renta yang sudah sepuh, gak kuat puasa bagi suku Kongo, ya. Yang seperti ini cukup fidyah saja, ya. Kemudian diantaranya juga contoh yang gak ditolong, gak kuat, perempuan yang sedang hamil atau menyusui, ya. Mereka boleh untuk tidak berpuasa karena gak kuat, atau gak puasa karena orang lain. Itu apa? Karena bayinya khawatir janin. Dia bilang saya kuat Ustaz, cuma khawatir janin saya. Atau saya kuat, tapi khawatir ASI saya nggak keluar. Maka ini beda hukum. Kalau perempuan tadi mengatakan nggak kuat puasa, dia boleh nggak berpuasa dan cukup bayar pokok saja. Tapi kalau dia bilang saya kuat, tapi khawatir janin saya kuat, tapi khawatir ASI saya berkurang. Di sini boleh berpuasa, tapi wajib bayar qadha ditambah fidyah. Wajib bayar qadha dan fidyah. Karena dia kuat. Cuma tidak puasa karena orang lain. Siapa? Bayinya. Ya. Nah, kemudian orang yang dia bekerja, yang kerjanya itu bikin dia tidak kuat puasa, maka syariat mengatakan cari kerja yang sekiranya Anda tidak batal puasa. Cari kerja dulu yang sekiranya Anda nggak batal puasa. Ya, khusus Ramadan jangan
puasa. Sebab kalau sudah Ramadan di mana seluruh muslim berpuasa, Anda dengan alasan kerja gak puasa, maka 99% waktu orang gak puasa Anda gak mungkin kotor. Waktu orang puasa aja Anda gak berpuasa, apalagi waktu orang makan minum depan Anda. Dan kemudian masih banyak hal-hal yang dijadikan mata pencaharian selain pekerjaan kasar itu. Apalagi kalau dia punya tabungan cukup sebulan atau cukup seminggu, mas, gak ada alasan dia nyari nafkah lagi, karena itu nyari tambahan kan. Jadi nyari nafkah yang sekiranya bikin batal puasa dengan alasan dia sudah ada tabungan untuk makan minum keluarganya itu seminggu, ya sudah cukup. Tunggu seminggu lagi baru Anda kerja. Kenapa? Karena bukan darurat. Kalau memang masih darurat betul, maka kerjakan di malam hari. Jangan kerja di waktu Anda puasa. Banyak opsi. Apalagi cuma alasan olahraga. Ustaz, saya lagi latihan main bola nih, nggak boleh puasa. Main bola bisa habis terawih. Urusan main bola sampai meninggalkan yang wajib jangan. Muliakan Ramadan, muliakan puasa, karena ini hanya datang setahun cuma sebulan. Tidak ada kepastian Anda bisa dapat Ramadan yang akan datang. Kemudian syarat selanjutnya sehat. Tadi sudah kita bahas. Syarat selanjutnya adalah iqamah, dia bermukim. Yang musafir seperti tadi syaratnya 4, itu tidak wajib puasa. Hanya saja orang musafir yang berpuasa, kalau tengah-tengah Ramadan, tengah-tengah siang, itu dia sudah mukim, nyampe rumahnya, wajib lanjut puasanya. Dia kan boleh membatalkan, karena dia nggak wajib puasa. Cuman di siang Ramadan nyampe rumah, wajib puasa, nggak boleh dibatalkan. Sama dengan seseorang yang sakit memaksakan diri puasa, boleh, tidak apa-apa. Orang sakit puasa tidak apa-apa. Cuma jam 10 dia sembuh, sumpama wajib dia melanjutkan puasanya sampai maghrib. Ya, sama dengan anak yang belum balik puasa, atau siang Ramadan mimpi basah, wajib dia melanjutkan puasa sampai maghrib. Ya, nah, ini jadi orang yang wajib berpuasa, kalau dia batal puasanya dengan sebab tidak sengaja air masuk ke telinga atau kumur wudu, tahu-tahu airnya masuk, nah, yang seperti ini batal puasa dia dan wajib imsak, wajib gak makan minum sampai Kenapa? Karena ini wajib. Dia bukan orang yang boleh berbuka. Dia bukan orang yang boleh berbuka. Sama dengan orang yang lupa niat. Lupa niat, tahu-tahu ada subuh baru ingat belum niat. Puasa hari itu batal dan dia wajib imsak, nggak boleh makan minum sampai makan. Kenapa? Ramadan. Di Ramadan. Adapun orang yang dia boleh berbuka, sakit, musafir, perempuan yang hamil atau menyusui, yang haid dan sebagainya, maka seumpama mereka makan minum silahkan, karena mereka orang-orang dibolehkan berbuka. Nah, ini perbedaannya kalau masuk di bulan Ramadan demikian. Kemudian wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, insyaallah untuk hadis ini akan kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Sebagai pada majelis ada yang mau bertanya, ya silakan tanya. Bismillahirrahmanirrahim.
itulah dikasih seperti itu. Aslinya satu Ramadan full itu harusnya ibadahnya sama. Bahkan kalau bisa semakin hari semakin tinggi. Nah, caranya biar gak loyo dikasih tadi 10 pertama ini hadiahnya. Dan jangan Anda nantinya 10 terakhir saya baru potong, yakin umur nyampe 10 terakhir. Itu aja, yakin umur kita nyampe 10 terakhir. Nah, ini yang penting. Meski dalam hal ini 10 pertama itu butuh rahmat. Ya. Jangan dikira berarti rahmat ini di bawahnya maghfirah, karena maghfirah 10 kedua. Kalau maghfirah berarti di bawahnya itu minana, tidak. Semuanya itu, ya, semuanya itu sesuatu yang agung. Cuman levelnya, namanya, mereknya beda. Agar kita terus ada semangat. Kalau cuma dibilang 1 sampai 30 itu minana, bisa dapat 3 hari cukup. Loyo sisanya ada, tapi dibuat judul baru. Kenapa? Karena Nabi mengerti sifat kita gampang jenuh. Gak jauh-jauh. Tarawih tadi malam, Masya Allah, ngeluber. Tunggu 5 hari. Ya, tunggu 5 hari. Ada kemajuan dalam sholatnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan sifat manusia gampang jenuh. Karena itulah dibuat seperti itu. Agar nanti loyo semangat lagi. Ini 11 berarti maghfirah maju lagi. Nanti loyo lagi dengan 19, 20, 21. Ini malam qadar maju lagi. Seperti itu. Ya, pendidik termasuk yang terbaik Nabi Muhammad SAW. Adapun arti rahmat, ya, itu adalah sesuatu yang agung, yang mana gelar daripada almarhum itu tidak boleh disematkan kepada selain muslim. Sering saya melihat, semoga almarhum non muslim, bagaimana almarhum yang dirahmati oleh Allah. Ini gelar tinggi, gelar tinggi. Karena itulah nggak boleh bersalat kepada muslim. Nggak boleh bilang assalamualaikum, nggak boleh, haram. Kalau mereka bilang assalamualaikum, cukup bilang waalaikum. Kenapa? Karena salam bentuk rahmat. Dan rahmat ini hanya dikhususkan untuk yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu menyeluruhi segala sesuatu. Fas'atubuha lilladina amanu wa yutuna zakat, dan aku dan Allah mewajibkan rahmat itu untuk aku berikan kepada yang beriman dan yang beramal zakat. Ini konteks bagaimana rahmat itu ada khusus, ada umum. Dan rahmat khusus di sini ada derajatnya. Rahmat khusus ada derajatnya. Ya, rahmat umum ini orang kafir dapat. Kalau rahmat umum, apa itu? Tidak diadab langsung ketika mereka bermaksiat. Tetap kasih makan, kasih minum, walaupun mereka tiap detik kufur pada Allah. Rahmat umum, hewan pun dapat rahmat ini. Ya, rahmat khusus untuk yang beriman. Apa beriman semua khusus? Ya, ada khusus yang lebih tinggi. Di antaranya doa Sayyidina Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam doa Maulid mengatakan, Allahumma inna lana atma'an fi rahmatikal khassah fala tahrimna. Ya Allah, kami memiliki keinginan besar dalam rahmatmu yang khusus, maka jangan kamu cegah kami akan dapat itu. Jangan engkau cegah kami. Apa ratus ini? Al-wilayah, itu rahmat khusus. Ya. Derajat ada darajat. Dan maghfirah juga sama. Ya, maghfirah itu lebih tinggi dari sebuah sisi. Ya, dari sisi lebih tinggi. Dan itulah dibuat 10 kedua. Maghfirah belum tentu seseorang itu selamat. Ada kalanya dia diampuni dalam yang besar, tapi dijadikan kecil. Ada kalanya maghfirah itu bentuk syafaat.
Tapi kalau sudah yang terakhir itu pun binatang, itu dipastikan seseorang itu tidak mungkin masuk neraka. Tapi permasalahannya ini untuk yang makbul, yang diterima puasanya, yang diterima, bukan yang berpuasa, tapi yang diterima. Tugas kita ini adalah bagaimana puasa kita diterima. Kalau puasa semuanya bisa. Kalau puasa semuanya bisa, masalahnya diterima apa anda. Dan ini bukan sesuatu yang tidak diketahui masalah kabul dannya. Karena itulah seseorang ketika melampaui Ramadan, ya, tidak boleh dia, saya yakin tidak mungkin neraka sekali. Karena saya sudah 30 hari puasa, tidak boleh. Kenapa? Karena makbulnya belum jelas. Keterimanya itu belum jelas. Walaupun ada tanda-tanda makbul itu apa? Yaitu setelah Ramadan dia lebih baik, lebih khusyuk, lebih sedikit bicara, lebih banyak ingat akhirat daripada dunia. Ya, lebih senang ke masjid, lebih senang ke majelis ilmu. Ini tanda-tanda berarti makbul ya. Tapi apakah langsung dipastikan? Tidak. Karena lihat usul khotimahnya. Istiqomahnya di dalam tanda makbul itu nyampe wafat apa hanya beberapa hari aja. Karena beberapa hari aja maaf ya orang semuanya datang umroh, datang haji. Ya, kadang-kadang seminggu 2 minggu masya Allah. Tapi setahun beda lagi. Ada yang bertahan, ada yang enggak. Ada yang bertahan, ada yang enggak. Di situlah ciri makbulnya di situ. Nah, seperti itu dalam konteks masalah bahasan yang kita tahu tentang pembagian waktu ini. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa melanjutkan puasa kita sampai maghrib dalam keadaan terjaga dari segala maksiat, dari segala hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم